Kicomania lu paling keren, gaya lu paling asik. Keren. Iya lu paling asik ya Ragile. Orang mah kicomania gini. Iya. Dia mah tadi gini mah. Iya. Dibuang aja asik. Dia beda. Dia Beda beda. Lu lah. jangan samain sama orang lain, dia beda. Iya. Gil coba gimana Gil? Kicomania lu Gil. Coba Gil. Anak skena mah beda. Anak skena beda. Yoi. Bilkis langsung mundur. Bilkis langsung mundur. Apa sih Bu Iyau Itu gitu? jangan dicontoh ya Kis ya. Gak baik. Oke, kita Lanjut. Gue pucet pakai lipstik merah dulu bentar ya. Ya elah. Ya Allah. Ada aja alasannya. Ada aja alasannya. Ajeng belum bisa kayak Gugi. Ya. Ajeng belum bisa kayak Gugi ya. Kemarin Sabar berapa ya. Ajeng? 94. Iya, makanya 9,4. Iya. Iya, 9,3. Belum kayak Gugi. Hari Senin siapa Senin? Senin besok siapa? Gugi lagi. Wah, ini Keren. penentuan nih Gi. Ajeng, berarti lu belum bisa kayak mereka ya? Belum. Kasih dong. Panjangan lu sampai bakal bumbu apa bumbu. Tadi dulu biduan masih dandan ini. Hei, ayo Neng, Mau kemana sih yuk siang-siang bolong? Orang mah kalau kelayaban. Tahu. Ada yang mau mampir ke warung kopi gue kan? Ya elah. Orang mah kalau cacar nggak usah nyanyi yuk. Saya minta coba ya. Itu. Kaki lu pada cacar. Dia celananya gue bilang. Tadi pada saat Pol kenyot ya? polkadot. Iya, sorry. Sekarang kita baca Mau judul. kemana sih itu? Judul dari mana? Nah dulu ini belum. Igun kemana Igun? Igun izin. Apa? Ini dia. Curiga nih dia nyalek kali ya. Iya. Kalau nyalon kan udah sering dia. Iya, itu salon. Iya, sorry. Lamanya Udah. Rosma. Ya elah. Lu hapus bagusan tadi, lu hapus. Lu gila lu ya. Eh. Si Igun mau nyalonin kayaknya. Iya, biarin deh. Mau Judul nyalon hari dirinya mas. Judul hari ini judulnya adalah Ini. Lenggak-lenggoknya udah pasti bikin semua mata nengok. Oh, ini kita panggil ini lu ya Yu ya? Siapa? Bubah. Bubah. Bubah Alfian Ini oke. Bubah, makeup artist itu Bubah. Iya, itu waktu gue kemarin buat Iya. brownies saya di episode awal gue sama dia. Brownies awal. Dia yang bawa Jember Fashion Week. Iya, langsung kita panggilnya dia Bubah Alfian dan model Jember Fashion Carnaval. Aku sayang. Ini dia model Jember Fashion Carnaval. Wow! Coba, aku pengen tahu di sini sama Kak Buba ini luar biasa. Aduh, Ini gue takut. keterlibatan Kak Buba dalam Jember Fashion Carnaval ini kayak gimana sih? Saya setelah almarhum Mas Dinan Faris, pendiri dari Jember Fashion Carnaval berpulang 2019 itu saya dan teman-teman sepakat untuk teman-teman kita harus pulang ke Jember Fashion Carnaval karena kami lahir dari Jember Fashion Carnaval dan Jember Fashion Carnaval sudah melahirkan puluhan ribu seniman yang bisa menciptakan baju-baju ini. Luar biasa. Jadi keterlibatan kakak di sana itu setiap acara tuh. Dari 2019 setiap acara, tapi saya belajar di Jember Fashion Carnaval itu dari 2006, Kak. Saya belajar makeup di sana, saya menggali potensi diri di sana. Saya lahir sebagai Zakaria di sana dan saya terlahir kembali sebagai Bubah Alfian di Jember Fashion Carnaval. Wow. Nah, ini boleh dibantu kita nggak Kak? Ini kostumnya apa aja sih? Oke, Kak. Oh,
Kak, kayaknya saya mau panggil satu orang lagi Oke. yang selama ini juga ada di di belakang panggung. Mas Tama, sini Mas Tama. Mas Tama, gak apa-apa. Gak apa-apa Mas. Mas Iwan, Mas Gak apa-apa, Iwan. Mas. Mas Iwan, Mas Iwan, Mas Mas Iwan. Tama kesini lagi. Gak apa-apa. Ayo, ayo. Orang masih pakai baju kok aman. Mas Iwan, Presiden Jember Fashion Carnaval. Ya, boleh silakan mundur, silakan mundur. Ya. Saya pengen ngucapin terima kasih ke Trans TV dan juga Brownies Boleh karena mundur? udah meliput kami. Makasih banyak. Terima kasih sama-sama Kak. Boleh mundur, boleh mundur. Nah, Ini satu lagi mau hadir. Yes. Iya, Ini dia Ma. adalah kreatif director. Masih pakai baju juga, bukan pakai director. malu lagi. Ben, satu lagi ya. Siapa bang? Ini yang baju hijau. tuh Yanda ya. Dokumentasi. Itu Yanda. Neneng kemana ulang tahun Neneng? Neneng ulang tahun. Pesta dia. Ini yang punya Redako Channel. Iya. Oke, nah ini mungkin bisa bantu kita dijelasin ini konsep kostumnya apa aja dari sebelah kanan. Kalau yang di sebelah kanan ini konsepnya Minang, Kak. Oke. Di JFC 2026 temanya Roots. Artinya akar budaya, inspirasinya kita ambil dari budaya Sumatera Barat itu Minang. Sumatera Barat. Kalau ini Kalau yang ini nama defilenya Bentar ada eho tuh. Ada Eho. Terus nama defilenya Gaia. Gaia, inspirasinya dari Raja Ampat karena artinya Dewi Bumi. Laut. Kalau yang di sebelah sana Lu itu biru. iya gue. yang Lu kemarin mau viral tuh yang masuk merah. media internasional Iya. itu tema defilenya namanya Noises. Noise. Kalau inspirasinya dia Koko, dari Koko. Koko, betul. Koko. Kata dia Koko. karena di sini Jember merupakan aset Indonesia, jadi menurut saya selain kita harus mengangkat budaya Indonesia, kita harus mengangkat budaya lain agar makin dikenal. Ya. Betul. Nah, yang terakhir. Nah yang terakhir itu Frozen, Elsa Frozen ya? Ini Oliver, Itu Mister Oliver. Internasional. betul. Namanya juga Oliver. Iya, Mister Internasional. Nah kostum yang dia pakai? Kostumnya namanya White Guardian. Inspirasinya dari suku Inuit, Eskimo. Eskimo. Betul. Oke, satu lagi. Ini konsepnya apa? Ini presidennya Wen. Anda aja ntar. Aku ada artikel dulu yang mau aku tanyakan. Gak apa-apa kita berdiri aja ya. Artikelnya apa silahkan. Artikelnya, waduh, Buba Alfian. MUA Internasional yang kini jadi nakoda JFC 2026 Jember Fashion Carnaval. Kostum karya anak bangsa jadi sorotan dunia. Oke, Baju yang paling mahal. Yang Oke. mana? Hah? Di antara 4 ini, yang paling kosnya. Kita nggak terlalu mahal Kak, karena kita menggunakan kostum-kostum dari daur ulang. Ini benar-benar kain perca dipakai dan benar-benar itu mengandalkan yang paling mahal adalah idea. Wah, oh. Oke, Ide nah yang tapi mahal. kalau Kak Buba sendiri director juga di sana? Salah satu director di sana, Mas Iwan adalah presiden, Mas Tama adalah event director. Tapi kami merangkap di sini sebagai marketing juga, PR juga, kru Semua juga, ya? semuanya. Karena di Jember Fashion Carnaval kita bukan cuma diajarin tentang make up atau jadi bikin kostum maker, tapi kita diajarin untuk menggali dan menaklukkan bukan cuma Indonesia tapi dunia. Nah, Dan Kak Ruben tahu perputaran uang yang terjadi di Jember berapa? 120 miliar 3 tahun yang lalu. Tahun ini kita belum ngitung berapa, tapi dari 3 hari kemarin sampai 5 hari karena kita juga ada red carpet dan tahu Kak siapa yang jalan di red carpet tersebut? Ibu Christine Hakim. Makanya saya pengen mengundang semua selebritis, please kita bantu, kita datang ke Jember for free. Karena kita bukan membantu cuma daerah Jember, tapi kita membantu kebudayaan Indonesia. Kita membantu bagaimana orang-orang mempunyai harapan. oh iya. Jadi kan ada. Nah kita sih mau bantu tapi tinggi badan ada ngaruh nggak? Oh tidak, tidak. Ini kayaknya Mas Iwan yang akan menjelaskan. Ya kita harus tahu diri Wen. Tidak ada batasan. Nggak ada ya? Tinggi badan kurang Kak, tapi nama Siapa tinggi yang banget. Amin. Walaupun banyak cobaannya Kak, Kakak Amin, kuat. ya amin. Tapi gini, bedanya sama apa JFC tahun lalu apa? JFC tahun lalu, tahun ini kita kita makin menyatu, ada berbagai macam masalah. Temanya setiap tahun berubah dan tahun ini berkali-kali lipat yang nonton Kak. Kita ada red carpet juga, UMKM juga makin banyak. Terus kita juga makin banyak berkolaborasi dengan berbagai macam pihak Kak. Oke. Nah, berarti kalau kita tanya sama model-modelnya nih, kalian udah berapa lama jadi model
JFC. Jember Fashion. Udah 3 tahun sih kalau aku. Bukan model gendang yuk, bukan. Model Coba dari sebelah sana. Kamu? Kalau ini emang baru dipanggil, mau jujur ya, ini baru dipanggil 3 ini, tapi dari salah satu partner kami yaitu Prosa, teman-teman belajar akting di sana. Terus juga kalau beliau adalah Mr. Internasional yang mewakili Indonesia di Mr. Internasional dan udah pernah ikut Mas Dinan Faris 2017 dulu. Oke. Jadi ini juga keterlibatan lagi ya. Sekarang kita tanya deh, gimana perasaannya pakai baju ini, kostum ini? Jujur aku seneng banget. Jujur. Jujur. Ini pertama kali aku menggunakan kostum yang seperti ini Berat ya? sebagai model dan jujur aku Challenging ya? jadi even itu challenging, kayak aku merasa honor banget bisa menggunakan kostum ini dan represent Winta. Kayu juga bisa pakai. Berat gak sih Buba? Tar dulu Buba, tar dulu. Berat gak? Enggak. Hidup kayu lebih berat Apalah gua kok. nusuk. Banyak buat tusukannya Buba. Nusuk ya. Nah, Bye-bye nyeruduk dia. pelan. Ini namanya Maleficent, tahu nggak lu? Ya, Bukan Kak. Coba nyanyi yuk pakai gituan. Ya nyanyi apa? Domba kuring. Aduh sakit. Oke. Sakit ya. Nah, Karena tapi dari masing-masing konde. berarti berapa kilo nih kalau Kebetulan ini kalau di total bisa sekitar 25 kilo, bukan begitu Kak Buba? 35 kilo kemarin. 35 Oh, paha kanannya Kanannya Igun. Igun. Paha kanannya Igun. yang ini nih, 5 kilo. Ubah. Yes. Yang merah. Kalau yang merah ini viral banget Kak. Ini kayaknya kalau saya tadi angkat-angkat ini kayaknya 32 kilo. 32 kilo. Lebih ringan karena ininya dari bunga-bunga. Oke. Iya, tapi setiap baju atau setiap kostum itu punya ceritanya masing-masing dan beratnya pasti beda-beda ya. Nah, ngomong-ngomong, momen Buba Alfian ini tetap berjalan di atas lintasan Jember Fashion Carnaval meski diguyur hujan. Oh my God. Aku punya tayangannya. Ini sampai hujan-hujanan karena kalau mundur-mundur lagi makin malam nanti ya. Yes, hujan-hujanan Kak. Kenapa? Karena hujan itu nggak akan menghentikan langkah kita. Hujan itu memberi berkah kepada kita dan itu membuktikan bahwa walaupun kita membuat kostum dari barang bekas, tapi kostumnya kuat Kak. Yes. Dijahit Kak. Berarti setiap tahunnya maksimal ada berapa kostum yang perform? Ada berapa Mas Tama? Kalau untuk Grandnya sendiri ini namanya kostum grand Kak Wendy. Itu ada di sekitar 350 sampai 400 kostum. Masya Yap. Allah. Di luar 300 sampai 400. itu di luar kostum tim support atau tim dancer-dancer yang mengiringi mereka. Oke. Ya. Dan kalau tim kru di belakang layar itu ada ribuan. Wow. Dan kita udah juga bekerja sama dengan pagelaran Sabang Merauke juga. Itu pusingnya kayak gimana ya? Kita nggak pusing Kak, kita stres. Iya. Nah, ini sebagai, kalau Mas sebagai apa berarti? Mas sebagai presiden? Iya. Ya. Gimana nih Pak Presiden kondisi? Beda. Gua ajar lu ya, lu gua ajar ya. Ya maksudnya Jangan aneh-aneh. kondisi ini. Ya sekarang ini Jember Fashion Carnaval ini terus viral gitu. Gimana sih perasaannya? Ya kita senang banget, bangga sekali karena JFC sebenarnya not only just event sebenarnya, tapi JFC itu movement. Iya. Dan Mas Buba termasuk salah satu adik kita yang menjadi garda depan di dalam membawa informasi tentang Jember Fashion Carnaval ke skala yang lebih luas lagi. Oke. Dan juga selain movement kami juga adalah ekosistem. Kalau dulu kita selalu mengatakan kepada dunia, yuk kita bikin the biggest carnival. Tapi sekarang kita bikin the largest creative civilization ecosystem in the world. Jadi semua UMKM semuanya kita berdayakan, perputaran ekonomi makin bisa. Kalau Jember bisa, seluruh kota di Indonesia pasti bisa. Ya. Semoga ketika nanti Bapak terpilih, nanti Bapak Benar. Mungkin Bapak ini memang ada Bapak ini. tujuan. Tapi ini bener loh ya. Ini Jember Fashion Carnaval ini makin kesini ini makin banyak orang. Apalagi sosial media ini semakin banyak orang makin banyak repost itu sangat amat membantu untuk ya mudah-mudahan
tahun-tahun berikutnya dan seterusnya itu wisatawan dari beberapa negara semua bisa datang ya. Udah banyak yang datang Kak. Dari Iya. Jepang ada 300 rombongan, ada dari Meksiko, dari Venezuela dan lain-lain. Dan yang paling menarik adalah Cinta Laura datang ke sana tidak dibayar sepeser pun. Mas Anang nggak dibayar sepeser pun sekeluarga. Terus Kak Anggun, Agnes, insya Allah tahun depan akan ke Jember. Semuanya akan mensupport kebudayaan Indonesia. Kalau mereka bisa, Kak Ruben, Kak Wendy dan Kak Ayu harus bisa. Ya, amin. Kalau kita sih penting jangan ada standar tinggi badan ya. Kita sih Oh kita tidak ada, kita ikut Kak. Iya. Oke, kita fashion show lagi yuk. Ayo. Sekarang kita kedatangan kumpulan model yang menggebrak dunia fashion dengan lenggak-lenggoknya. Kita panggil langsung, ini dia. BTS plus size new generation model. Apa loh? Hah? Siapa sih mereka ini? Aku punya tayangannya dulu ya. Ini dia. Jadi kalian ini aslinya dari mana sih? Kalau saya, ya kita beda-beda daerah Kak. Oh, oke. Kalau kamu namanya siapa, dari mana? Saya Widi dari Bekasi. Oh, Bekasi. Ini? Aku Silvi dari Tangerang. Silvi Tangerang. Aku Debbie dari Jakarta. Jakarta. Aku JJ dari Malang. Hai Malang, JJ. Saya Yosep dari Balikpapan. Yosep Balikpapan. Jadi awal mula jadi model plus size itu gimana sih? Emang ada grupnya? Tadinya ada grup kita cuman mau ngumpul-ngumpul aja. Tapi akhirnya kita mau bentuk satu community untuk mewadahi kaum plus size untuk saling support, saling sharing. Oke, jadi bisa berbagi cerita di situ gitu ya. Nah, khusus ke Brownies nih katanya ini baju-baju baru semua. Yes, benar. Oh, wow. Karyanya. Sebut nggak? Chandra. Boleh dong. Siapa ini? Boleh sebut. Eko Chandra. Iya makanya gue tadi lihat si Eko, mana Eko nya gue gak muncul. Gue pikir lu muncul Eko. Eko Chandra loh. Mas Eko Chandra. Iya ini. Kamu tahu nggak dia desainer hebat loh. Iya terima kasih kakak Eko Chandra. Makanya BTS plus size bisa di Collab sama Mas. Kamu wis keren. Beliau sekarang jadi penasehat BTS plus size new generation. Oke, jadi penasehatnya. Kakak Eko coba aku pengen tanya dong. Kak ini, kamu kan itu wajahnya kelihatannya sedih deh Kak Eko ini. Enggak begitu. Karena kainnya kan banyak nih pasti. Iya benar. Ya, Eko memang wajahnya. Eko coba sebelah Ayu. Bayu. Itu, nah. Alhamdulillah. Ini Eko Chandra ini untuk di sebuah acara-acara semua kompetisi juga Eko Chandra loh. Juga beberapa baju-baju dari Maeso Ima ya. Iya. Iya. Iya bener. biasa kayaknya ini. Mas Eko ini melihat Mas Eko sekarang juga katanya jadi penasehat para big size. Plus size. BTS plus. BTS plus size. Ya, nah, itu apa yang mendasari? Ya, pada awalnya saya pernah satu harian full bareng sama teman-teman plus size BTS. Itu dari Jakarta ke Jogja. Itu saya benar-benar melihat bagaimana impactnya orang-orang yang ada di luar sana dengan teman-teman plus size. Banyak yang bullying tapi secara halus gitu.
Jadi cuma ngelihat begitu, terus dari ujung atas sampai ujung kaki, terus mereka pada bisik-bisik kayak gitu. Nah pada awalnya di situ, terus karena teman-teman ini fokusnya di dunia modeling, jadi pas banget sama saya as a designer, jadi kenapa enggak kalau BTS Plus Size ini akhirnya yuk kita collab bareng untuk membuat sesuatu karya yang memang bisa untuk secara proper dan profesional untuk bisa di mengencourage, menginspirasi teman-teman plus size yang ada di luar sana gitu. Dan akhirnya bisa jadi bagus ya. Alhamdulillah. BTS Plus Size New Generation Model juga sekarang melebarkan sayap dengan buka modeling club. Aku punya tayangannya dulu ini. Jadi itu apa? Studio untuk modeling. Ya. Itu di Yogyakarta. Di Jogja. Jadi cabang base-nya kalian tuh di mana sih? Maksudnya base atau kantor atau tempat kalian? Tempat Komunitas kalian itu di mana? Biasanya di mana? Kalau misalnya untuk modeling saat ini kemarin di Jogja, tapi aku mau open di Jakarta. Sebab sudah pernah buka di Jakarta Kak, cuman lebih banyak kemarin tuh di Jogja. Jadi kemarin kegiatannya banyak banget di Jogja. Di Jogja. Ya. Tapi sekarang ini ya mudah-mudahan kalau peminatnya banyak juga bisa nggak menutup kemungkinan ya. Asli ini foundernya nih, Kak Ruben, Kak Ayu, Kak Windy. Ini ya. Oke, susah nggak sih jadi lead untuk teman-teman yang lain? Susah gampang Kak. Susah banget, bilang aja tiap hari habis Kak. Susahnya apa? Iya banyak, karena kita dengan banyak orang yang di dalamnya plus saya semua yang mengeluh ini itu. Seperti itu, ada yang ABC, ada yang dia maaf ya orang tuanya nggak terima. Ngeluh share-nya ke kita. Ada yang mau malah dianya terima, orang tuanya nggak terima. Ya, ada yang mau jadi model tapi terbatas kayak finansial dan segala macam. Banyak sih, banyak ininya. Iya, tapi justru dengan percaya diri dari teman-teman itu membuat jadi sesuatu yang menarik ya. Iya, jadi kayaknya kalau jika masih ada bullying dan masih ngeliat fisik dan yang lainnya, kayaknya itu udah orang yang nggak bisa ditemenin ya. Ya karena ya memang justru mereka ini menyemangati teman-teman yang mempunyai ukuran berat badan yang besar. Ya, tapi akhirnya mereka punya percaya diri dengan ada perkumpulan, dengan kegiatan yang positif, dengan jadi model, itu luar biasa loh. Contohin dong gerakan-gerakan modeling klubnya. Coba deh dari kamu deh. Ayo video. Ya, ya coba. Yang waktu modeling kelas. Ya. Oh yang gini. Iya, jalan biasanya. Oh yang gini sama aku. Iya, nggak bisa sendiri. Ayo. Kaki diangkat. Kaki diangkat. Dari mana ke mana? Oke. Dari sini aja. Kanan dulu ya. Kenapa? Lu kenapa nggak berdiri? Nempel Kak, nempel. Kalau habis ketabrak nasi goreng begini nih. Ini. Sendiri kan bisa. Iya nanti saya masak nasi goreng. Oke. Almi, member kalian tuh berarti sekarang udah berapa totalnya? Untuk modeling club itu baru karena kita mau ikut show itu sekitar 13 ya Mas. 13 Januari kita akan ikut di Jogja. 13 Agustus. 13 Agustus. Besok kita ada di Jogja Fashion Week. Jogja Fashion Week-nya di mana nanti? JSC. JSC. Expo Center. Oke, jadi kalian memang perform aja? Fashion show. Fashion show aja di situ ya? Iya. Dan banyak sekali yang ikutan terlibat di sana ya? Untuk modelnya 14 sendiri, model. Iya 14. Keren. Tanggal 13 Agustus nanti keterangannya nanti lihat di sosial media mereka ya. Oke, kita coba reka adegan yuk. Ceritanya Wendy jadi desainer yang mau ngadain fashion show. Ayu dan BTS Plus Size ini
minta mereka buat coba jadi model. Pas di tes catwalk tiba-tiba Ayu sakit perut gara-gara abis makan nasi tempong. Ya kenapa ini nasi tempong? Wendy terpana dan memutuskan memilih BTS Plus Size sebagai model fashion show-nya. Oke lah dia. Gimana sih ceritanya? Ini tahu BTS Plus Size, lu mau bajunya begini. Harusnya tadi bawa baju sendiri ya. Marang ya dia, ngada-ngada dia. Silakan BTS. Ngada-ngada dia emang nih. Plus Size. Dibawa. Halo Ayu. Halo Pak. Pak. Ya. Ini. Pak. Ngapain? Mata Bapak ketempelan permen. Bukan. Saya kan desainer. Halo. Halo Pak, ayo teman-teman sini teman-teman. Saya kan mau fashion show. Udah diam dulu teman-teman di situ. Saya lagi mau cari model. Ya, Kamu katanya ada rekomendasi? Saya banyak teman-teman model Pak. Oh iya, model kayak gimana? Model. Model kayak gimana tuh? Ngeselin, baik apa gimana maksudnya? Ngeselin lebih tepatnya. Oke. Kalau ini siapa? Ini teman-teman saya, geng-geng saya ini. Dia juga mereka juga model. Biasanya mereka kalau jalan pakai sepatu roda Pak. Ya beda. Jalan-jalan. Oke, kalau gitu aku mau, ini ada berapa? 1, 2, 3, 5 ya? 5. Aku sebenarnya butuh 10. Butuh Udah 10 Kak. Udah kata dia udah 10 nih. Udah kan 10 ya. Kata dia benar. Ya udah, kita Ajeng coba. masih ikut ya. Oh, Oksa ya. Kita coba dulu ya. Tapi maaf nih ya. Ya. Teman-teman saya juga sebelum coba jalan, mereka punya satu syarat. Syaratnya apa? Bapak harus nyiapin tumpeng ada. Maaf, ini kan uji coba dulu. Ya nggak bisa lah, teman-teman saya datang dari jauh, mesti ada bayarannya. Bukan masalah bayaran. Maaf, somai mau gak somai? Segerobak ya. Batagor. Ya udah, kalau gitu nanti kalau misalkan kita deal, apapun request kalian, rider kalian kita siapin. Bener nggak? Sanggup nggak kalau seorang 10 juta Pak? Satu orang minta berapa? 10 juta Pak. Ini maaf nih, fashion show-nya aja untungnya 2,5 juta. Wendy menantang mereka untuk catwalk satu persatu, tapi Wendy yang contohkan terlebih dahulu. Oke ya, aku kasih tahu ya. Ya. Musik. Dia mau ikut. Aiza mau ikut. Bapak katanya janjinya model baju dewasa, kok Bapak cubitus? Anda juga agensinya, Anda harus Aku coba jalan juga. contohin ya. Lihatin aku. Musik. Musik. Hey. Lalu diikuti oleh Plus. Silakan. Coba satu-satu ya, Teman-teman, jalan. kamu tunjukin. Cik, pakai muter dia. Di jembatan Suramadu. Aku deg-degan tau Kak. Wendy. Bentar. Pak. Kayaknya saya setuju. Iya, alhamdulillah nih. Alhamdulillah dapet deal job ya. Saya sediain satu orang 10 juta. Alhamdulillah. Nanti kalian fashion show Ya. di jembatan Suramadu. Jangan kemana-mana, tetap di Budaya Ngobrol. Hey.
Sekarang kita kedatangan model yang bikin netizen salah fokus dengan lenggak-lenggoknya. Ini dia, Evidence Stone. Nice to see you, nice to see you. Welcome to Paradise. Silakan duduk. Please have a seat. Punten. How are you today? Tengarti setiasa bahasa Inggris. Setiasa bahasa Inggris. Mana sih aslinya mana? Mama saya orang Tasik. Mamanya Tasik. Papa? Papa Nigeria. Oh Nigeria. Oh ada luarnya berarti. Iya, luar mana sih? Luar rumah. Little. Oke. Tapi lahir besar di Tasik. Oh. Tapi mama nyangu teh. Nyangu, alhamdulillah tuh nyangu. Mama. Aku ada artikelnya. Coba kita lihat artikelnya apa silakan. Kayak model. Evidence Stone. Model fashion ini seringkali dikira warga negara Amerika, ternyata aslinya warga Tasikmalaya. Banyak nggak yang nyangka gitu? Banyak sih. Kayak misalkan kalau misalkan aku ke toko gitu terus kayak ditanya kayak, badai moli naon? Enggak sih. Dia nanya kayak pakai bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris. Terus kayak ngomong naon ya teh ngerti. Tapi dia cakep ya, rambut sama model mukanya pantes gitu ya. Jadi memang kamu juga Gitu. fashion show terus gitu kemana-mana? Iya sih. Tapi kemarin aku lagi libur dulu karena kayak kerja. Stay di mana? Di Tasik? Stay sekarang di Jakarta. Oh di Jakarta. Oke. Merantau. Lagi pokoknya sekarang lagi break dulu karena lagi kerja. Emang kerja apa sekarang? Sekarang kayak jadi konten kreator aja sih. Ya. Kreator ya. Yang jadi kayak punya banyak waktu. Lucu ya mukanya ya, gemes. Siapa gue? Dia. Oh. Cakep ya dia kayak model-model internasional ya Buba. Amin. Dari mukanya. Dipakai dia Ya, kayak Peace, Jemaima. Iya. Oh itu temen aku sih. Ya. Sama gua sih 11.000 ya. Jauh. Lu 2.000, jauh banget dia 11. Tantangan terberat kamu jadi model tuh apa? Tantangannya, sebenarnya ini sih bahasa Inggris sih. Dulu aku, Ini cocok bocah main Kamu jual bisa bahasa Inggris? ya. dulu aku nggak bisa banget. Yang pertama aku keluar negeri kayak nggak bisa bahasa Inggris banget kan. Untungnya ada teman saya. Kamu keluar negeri jalan-jalan? Enggak, modeling juga. Modeling juga. Modeling juga. Pertama kali berarti kemana? Keluar Ke negeri? Korea. Oh Korea. Ya, Fashion show di sana? Enggak sih, lebih ke kayak sama aja kayak di Jakarta modeling, tapi bedanya di Korea kayak 3 bulan gitu. Terus habis itu pulang lagi. Tapi nggak bisa bahasa Inggris tuh dulu tuh. Oke, jadi kesulitannya di situ ya? Iya. Oke, sebenarnya kalau kamu belajar sih bisa loh. Iya. Lagunya. Dia dulu nggak bisa bahasa Indonesia. Ceritain. Dia dulu nih Ruben, Kak Ruben, dia baru sebulanan deh dia sampai di Indo. Yeah. Dia nggak bisa bahasa Indonesia. Oh. Iya. Bahasanya Cikampek kalau nggak salah ya. Tapi dan lo berarti panggilannya apa? Kalau di Tasik dipanggilnya Jujun. Jujun. Ya Iya. Allah, Jun, gini aja. Ini mah jujur-jujuran ya. Lihat foto lu, lihat gaya lu tuh model keren. Terima kasih. Kalau masalahnya cuma di bahasa, harusnya lu bisa belajar. Ya. Karena possibility lu modeling di luar negeri juga terbuka lebar kayaknya deh. Maksudnya dengan looks lu kayak gini ya. Gitu. Amin, semoga. Mau belajar, ada tempat kursus bahasa Inggris aku sebulan 5 juta. Lu segala tukang urut 2 juta, ini 5 juta. Mahal Depok lu mahal. Orang mau lu. Jelasin dong foto-fotonya ini nih coba. Tuh kan ya dia cocok ya. Dia emang kata gue emang dia cakep. Coba kalau gue di situ gue kayak mulung. Ya basicnya cakep. Ini di mana, Jun? Ini aku lagi di Thailand. Thailand? Ya. Kan? Kalau Ruben pakai baju begitu jatuhnya kayak nungguin warung buka. Ini sama juga lagi di Thailand juga. Ya. Lu keren loh bro. Tapi Terima kasih. orang banyak yang nyangka gak sih? Lu pasti nyangkanya orang Amerika gitu. Iya, jadi kayak kalau misalkan kemarin aku jalan-jalan ke Bali, padahal kayak bahasa Indo kan biasanya, terus kayak pas jalan kayak, wah, are you wanna buy something? Ini. Terus
kayak muli naonnya ya teh tengah arti ngomongnya. Oke. Tadi aja sebelum lu masuk kan lu siap-siap. Waduh, ngobrol bahasa Inggris siapa yang ngobrol ini? Si bisa lu. Ada Pak Ruben jago. Emang gue ngapain? Emang gue ngomong apa? Gue cuma tepok doang. Ya seakan-akan bisa. Gue tepok doang. Tinggi badannya berapa kamu? 186. 186. Nih. Kalau ini di mana? Oh, ini Korea. Nah, ini di Korea. Jadi kalau Cocok ya, kamu Bubba dikontrak ya? 3 bulan gitu, Miu-miu mesnya dari ya? dia. Ya. Terus kamu tunggu dari mereka mau baik foto atau fashion show gitu Ya. ya? Oke. Mereka yang ngurusin semuanya. Sekarang belum ada lagi mau di negara mana? Cool nih anak. Lo pengen ke Jepang sih? Belum ada tawaran ya? Kerja deh, kerja keras, nabung baru ke Jepang. Tapi kan kalau modeling dibayarin tiketnya. Bener, Bagus. Jadi Dari sekian negara yang udah pernah lu sambangi, kerja mana yang paling berkesan? Yang paling asik deh. Korea sih. Korea ya? Ya Korea. Jatuh hati nggak di Korea gitu? Sama seseorang gitu? Iya nggak? Sama Tipe-tipe orang lo, gitu? Berarti tipe-tipe lo bukan bule nih, tipe lo Korea-Korea gitu. Ya. Kayu dong. Korea gitu? Ya. Oh memang dia suka sama cewek-cewek Korea gitu loh. Asia. Dia kan udah lama di Tasik, Oma. Bener, kelamaan di Tasik jadi kayak sukanya yang inilah Korea-Korea. Yang Oke. Asia gitu. Lebih suka photoshoot atau catwalk? Aku lebih suka catwalk sih. Ya, karena kayak lebih kayak menantang aja, kayak deg-degan gitu. Passionnya di situ Ya, pressure-nya. Desainer Indonesia siapa yang udah kamu bawain bajunya? Gun nggak ada sini. Dulu aku Bian, Wow. Tuh. Ari Halim, apa lagi ya? Hari Halim. Lagi ya? Banyak kayaknya ya. Igun nggak Banyak ya, sih, kamu nggak JFW, yang kayak gitu-gitu. Aku nggak bisa kalau di calling JFW loh gitu loh. Emang gak ada yang ngoling kita ya, Oma? Iya. Emang gak ada yang ngoling. Sana kita sibuk aja. Oke, nah tapi gini, sebenarnya siapa sih model yang dari dulu mungkin kamu suka banget ngelihat dia itu menjadi tolak ukur kamu tuh? Oh, jadi dulu aku tuh, nah ini ini kayak rada ini sih. Jadi dulu aku ngiranya yang mix Nigeria tuh cuma aku doang di Indo. Karena saking kampungnya, kayak nggak tahu kan. Karena di Tasik nggak ada Samsung yang kayak aku. Cuman kan. lu deh, the one and only deh. Iya, terus kayak, Iya. wah. Terus tiba-tiba aku main TikTok kan, scroll-scroll terus kayak, kok ada orang juga mirip juga, kayak mix juga dia Indo-Nigeria. Terus kayak, wow keren sih ini orang, apa jadi model aja ya? Terus kayak tiba-tiba, udah aku iseng-iseng bikin video kayak jedak-jeduk gitu. Terus nge-tag dia, terus dia kayak ngomen di ini ya, di TikTok aku kayak kirimin kayak mensumen gitu-gitu, tinggi badan semuanya. Akhirnya aku dipanggil sama agensi. Oh, ternyata. Tuh. Iya. Oke, nah karena sekarang kita sudah ada model-model, kita mau bikin Brownies Fashion Carnaval. Udah peserta aja, Oma. Hah? Iya, semua bintang tamu catwalk dengan gaya masing-masing ya. Oke. Keren nih, keren. Oke, dengan gaya masing-masing boleh silakan yuk para model.
kasih buat sama temen hari ini. Terima kasih banyak ya. Sukses terus, happy terus. Salam buat keluarga. Sampai ketemu lagi besok hanya di Brownies. Obrolan manis. Yes, happy weekend.